Oke, perkenalkan nama saya Odniel Paulus Lalai. Saya berasal dari SMA Swasta Asisi Siantar. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang didefinisikan sebagai perusahaan yang aktivitasnya membeli barang dagang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan bentuk untuk memperoleh laba. Sedangkan barang dagang dimaknai sebagai barang yang dibeli oleh perusahaan untuk kemudian dijual kembali. Dari definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan jika kegiatan inti perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang tanpa merubah barang. Ciri-ciri perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang memiliki dua ciri-ciri utama yang dapat dilihat dari usaha yang dilakukan dan kegiatan akuntansinya. Yang dimaksud dengan usaha yang dilakukan adalah perusahaan dagang melakukan pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa terlebih dahulu mengolah barang tersebut. Sedangkan dari kegiatan akuntansinya, perusahaan dagang menggunakan akun persediaan barang dagang, di mana terdapat penghitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi. Dapat menggunakan bentuk single step dan multiple step. Selain dua ciri-ciri utama tersebut di atas, ciri lain dari perusahaan dagang ialah dilihat dari aktivitas transaksi yang terjadi. Transaksi yang umumnya digunakan pada perusahaan dagang meliputi 1. Pembelian barang secara kredit. 2. Pembelian barang secara tunai. 3. Retur barang dagang. 4. Menerima potongan pembelian. 5. Membayar atau menerima. Penggunaan biaya angkutan pembelian. 6. Menjual barang secara kredit. 7. Menjual barang secara tunai. 8. Menerima kembali barang dagang yang sudah dijual. 6. Memberi potongan penjualan. Sedangkan jenis-jenis akun yang terdapat dalam perusahaan dagang adalah akun pembelian, digunakan untuk membeli barang dan beli barang dagang baik secara tunai atau kredit. Akun penjualan, akun yang digunakan untuk menjual barang dagang secara tunai atau kredit. 3. Akun retur, pembelian dan pengurangan harga, untuk mengembalikan sebagian barang yang sudah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai pemesanan. Akun retur penjualan dan pengurangan harga, untuk menerima kembalian sebagai barang yang sudah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sebagai barang yang sudah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai pemesanan. 5. Akun utang dagang. Akun utang dagang digunakan untuk mencatat adanya utang dagang dan pelunasan kewajiban atau pembelian secara kredit. Akun piutang, akun untuk mencatat adanya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. 7. Akun potong pembelian, mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. 8. Akun potongan penjualan, akun yang digunakan untuk mencatat yang diberikan penjualan karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. 9. Akun beban angkutan pembelian, untuk mencatat timbulnya beban angkutan yang ditanggung pembeli. 10. Akun beban angkutan penjualan, akun yang digunakan untuk mencatat beban angkutan saat mengirim barang yang dibayar oleh penjual. Jenis-jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Contohnya satu, perusahaan dagang barang produksi. 2. Perusahaan dagang barang jadi.
2. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. 1. Perusahaan dagang besar atau wholesaler. 2. Perusahaan dagang perantara atau middleman. 3. Perusahaan dagang pengecer atau retailer. Jenis-jenis perusahaan dagang dikelompokkan menjadi 2, yaitu sebagai jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan. Kegiatan utama perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki kegiatan utama sebagai berikut. Pembelian. Kegiatan pembelian pada perusahaan dagang meliputi pembelian aktiva perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut. Pengeluaran uang digunakan untuk membeli barang dan jasa, membayar pajak, melunasi utang, beban-beban, dan lain-lain. 3. Penjualan. Perusahaan menjual barang dagang, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan. 4. Penerimaan uang. Penjualan barang dagang akan diikuti dengan penerimaan uang. Transaksi penerimaan uang didapat dari pelunasan piutang. 1. Bukti-bukti transaksi. Dalam melakukan setiap transaksi, perusahaan harus membuat bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi ini akan dijadikan dasar dalam pembuatan jurnal. Bukti-bukti tersebut diotorisasi atau ditandatangani oleh pegawai yang berwenang atas transaksi tersebut. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya penyelewengan dana dalam perusahaan atau korupsi. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi memang dilakukan atas dasar kepentingan perusahaan. Bukti-bukti transaksi tersebut adalah faktur. Faktur merupakan bukti penghitungan penjualan kredit yang diberikan penjual kepada pembeli. Faktur contohnya, pada tanggal 10 Mei 2008 PT ABC menjual 100 ton beras kepada 100 ton beras atau 100 juta kepada PT OPX kepada PT OPX VFOB Shipping Point 2 SIP 10 N/30. 2. Memo debit. Memo debit adalah memo yang dikirim pembeli kepada penjual atas pengembalian barang yang rusak, tidak sesuai pesanan, atau harga barang tidak sesuai dengan perjanjian. Memo ini dinamakan memo debit karena dengan mengirim memo ini pembeli dapat mendebit akun utang dagangnya. 3. Memo kredit. Memo kredit adalah memo yang dibuat oleh penjual karena penjual menerima pengembalian barang dari pembeli. Bukti kas 5. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti yang dibuat perusahaan atas pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembelian. 6. Voucher. Voucher adalah bukti yang dibuat perusahaan atas pengeluaran kas yang tidak berhubungan dengan pembelian.